Oke, selamat datang Devina. Halo, Kak. Devina ya, betul ya? Iya, Dipanggilnya Devina aja. Iya. Oke, kemarin kita sudah sepakat ya akan sesi konseling gitu selama satu sesi dengan saya, Savana gitu. Yang saat ini menjadi konselornya Devina gitu ya. Tadi jauh perjalanannya Devina? Lumayan sih, Kak, 30 menitan. Oke, 30 menit. Macet gak? Nggak terlalu tapi. Oke. Berarti sekarang sudah siap ya? Sudah nyaman posisi duduknya? Udah. Oke, kalau gitu terima kasih ya sebelumnya Devina sudah datang ke sesi konseling hari ini. Maaf ya tempatnya ala kadarnya seperti ini gitu ya. Semoga Devina nanti nyaman dalam proses konselingnya gitu. Perkenalkan kembali gitu, saya Savana. Saya adalah konselornya Devina saat ini gitu. Nanti kita ke depannya akan melakukan sesi konseling selama satu sesi, yaitu kurang lebih 30 sampai 40 menit seperti itu. Sebelumnya Devina sudah pernah konseling sebelumnya? Belum sih, belum pernah. Oke, belum pernah. Kalau belum pernah mungkin saya izin menyampaikan sedikit ya terkait konseling itu seperti apa gitu, dan pelakunya itu ada siapa saja gitu, dan tujuannya itu seperti apa gitu. Jadi konseling ini adalah proses untuk membantu Devina, membantu klien gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan gitu. Nanti kita pilih pendekatan-pendekatan apa yang sesuai dengan masalah yang Devina alami gitu. Dan proses konseling ini dilakukan oleh konselor dan juga konseling, di mana konselornya itu saya, konselingnya itu Devina gitu ya. Kita melakukan konseling ini untuk sebetulnya mencapai tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah sebetulnya mengentaskan masalah Devina gitu ya. Jadi ketika Devina memiliki masalah, datang ke sini memiliki masalah, harapannya nanti ketika konseling, selesai konseling ini Devina mendapatkan pelajaran baru, setidaknya gitu ya, mendapatkan pandangan baru, atau permasalahan Devina terentaskan gitu, terselesaikan gitu. Nah, untuk mencapai tujuan dari konseling itu kita perlu 3 hal Devina. Yang pertama, Devina perlu sukarela dulu nih. Devina datang ke sini ikhlas ya, tanpa paksaan siapapun gitu ya. Ikhlas. Oke, alhamdulillah kalau ikhlas. Berarti yang kedua adalah Devina perlu terbuka gitu. Ketika Devina sudah ikhlas datang ke sini, sudah sukarela, Devina perlu terbuka. Supaya apa? Supaya saya bisa tahu masalah sebetulnya itu apa, dan nanti kita cari solusinya bersama gitu ya. Nah, yang ketiga itu saya perlu menjaga rahasia apapun yang Devina sampaikan pada saat sesi konseling sekarang. Saya akan jaga rahasianya, dan saya tidak akan menyebarkan data ataupun informasi yang Devina sampaikan pada saat sesi konseling ini berjalan gitu. Tidak akan saya sebarluaskan kecuali tanpa persetujuan dari Devina. Oke, sudah bisa dipahami ya Devina ya? Bisa, Kak. Oke, tadi kita juga sudah punya kesepakatan untuk sesi konseling ini direkam gitu ya? Nggak apa-apa. Oke, Devina. Kalau gitu boleh Devina langsung diceritain aja kira-kira apa yang mengganggu pikiran Devina akhir-akhir ini gitu. Sebenarnya aku tuh sekarang kan lagi kerja sambil kuliah ya, Kak. Oke. Jadi aku tuh kan kayak ngerasanya kan kayak udah capek. Jadi aku keseringan menunda-nunda kayak tugas-tugas aku, atau kayak pekerjaan-pekerjaan yang harusnya emang aku lakuin, tapi aku malah kayak nunda-nunda karena aku ngerasa kayak aduh udah capek nih gitu, kayak butuh istirahat. Jadi kayak malah tugas-tugas yang lainnya yang harusnya malah lebih penting malah jadi aku tunda, jadi aku terbelakangin gitu. Oke. Pasti tidak nyaman ya Devina ya. Nah, kalau boleh tahu Devina kira-kira apa yang Devina lakukan ketika Devina menunda tugas itu gitu, daripada mengerjakannya, apa yang Devina biasanya lakukan? Aku nunda paling kayak cuman scroll TikTok, rebahan gitu-gitu sih, Kak, karena kan kayak udah capek ya. Jadi ngerasa kayak aduh rebahan dulu deh, kerjain tugasnya nanti dulu, ininya nanti dulu, rebahan dulu kayak gitu. Jadi malah kayak cuman buang-buang waktu buat hal yang nggak penting sih. Kayak scroll TikTok gitu-gitu aja paling, sama YouTube-an. Berarti Devina merasa
menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting gitu ya. Apa ya perasaan Devina atau apa yang Devina rasakan ketika menghadapi situasi tadi gitu, menunda-nunda tugas? Awalnya sih kan kayak apa ya, kayak ya udah enak gitu Lega kan, gitu ya? iya kayak bisa rebahan, bisa scroll TikTok, bisa santai. Tapi pas tugasnya deadline-nya udah mendekati deadline gitu, malah kayak stres sendiri, kayak aduh kenapa sih dia kemarin-kemarin bukan yang ngerjain malah kayak gini. Oke. Terus yang kayak tugasnya udah banyak, terus Ya. kayak jadi stres sendiri, jadi kayak tambah males, tambah kayak apa yang harus gue kerjain duluan gitu sih Kak. Oke. Menurut Devina, dari tadi yang Devina sampaikan, kira-kira kenapa Devina lebih memilih melakukan hal-hal tadi dibanding mengerjakan tugas? Karena kayak gimana ya Kak, kan kayak Berat ngerjain gitu ya tugas, tugasnya. iya kayak aduh males nih, tugasnya susah nih. Kan mikir kayak nanti juga ada kali contekan apa gimana gitu. Terus tapi ujung-ujungnya yang nggak bisa kan, itu emang harus dikerjain sendiri kan. Terus pas udah berat kayak gitu ya malah tambah bingung, kayak waktunya udah sedikit, terus tugasnya emang berat, yang kayak dikerjain dengan waktu yang lama pun masih berat, ini apalagi dengan deadline yang sebentar gitu. Oke. Permasalahannya cukup menarik ya Devina. Kenapa? Karena saya pernah baca nih, pernah tahu informasi terkait, Devina sudah pernah tahu belum terkait istilahnya ada monyet dan juga pilot di dalam otak manusia? Belum. Oke, kalau belum mungkin Devina berkenan untuk menonton video sebentar. Boleh. Saya punya gitu video pendek dari kanal YouTube. Setelah menonton nanti mungkin kita bahas, karena ini cukup relate gitu menurut saya dengan apa permasalahan yang Devina rasakan. Kita tonton bareng-bareng ya. Oke. Hai guys, Sudah terlihat di video? Video 1%. Kelihatan. Dan di video kali ini gue mau menceritakan Terdengar ya? pengalaman hidup gue sendiri. Tapi ini adalah sebuah masalah ya yang menurut gue itu kayaknya udah menyakiti miliaran manusia di dunia ini deh. Jadi basically video yang kalian tonton sekarang, ini jadwal tayangnya itu adalah hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021. Dan lu tahu kapan gue rekaman? Hari Senin, tanggal 14 Juni 2021. Jam berapa sekarang? Jam setengah 10 malam. Wow, editor gue besok pasti marah-marah sama gue. Kak, kenapa ini menjelang deadline baru direkam gitu? Dan basically, ya itu yang bakal gue jelasin sih. Kenapa sih kita nunda-nunda pekerjaan sampai pas mau deadline baru panik segala macam. Pas sebelumnya padahal ya ini konten video ini tuh gue udah dikasih pointernya kayak dari minggu lalu gitu ya. Cuman rebahan aja, oke, gitu. Baru sekarang rekaman nih. Mulut anak kotor. Oke, simak terus video sampai habis. Gue bakal jelasin soal procrastinating alias menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau bisa besok, sekarang kan gitu. Oke, kita mulai dari hal paling dasar dulu. Hari ini, gue akan ditemenin sama dua orang teman gue. Pertama adalah, kita sebut saya si pilot. Dan kita sebut aja si monyet. Mau monyet lo dasarnya gimana ya? Pas dulu. Nah, oke. Gue akan ceritakan kenapa gue butuh dua orang teman ini. Tapi basically hari ini gue bakal mau ngangkat topik procrastinating ini, topik menunda-nunda ini dari kacamata neurologi, yang which is adalah sebuah ilmu yang pelajari otak kita tuh siapa aja gitu ya. Nah, pertama-tama, jadi kita harus paham dulu bahwa di otak kita itu tidak selalu selaras antara apa yang dilakukan dan apa yang diinginkan, karena kadang-kadang yang kita inginkan itu lebih dari satu. Nah, gue kasih contoh gampang. Buat kalian yang ingin diet gitu misalnya, sering kan anak zaman sekarang kan, obesitas gitu. Wah, gue pengen diet. Otak lu kan yang bilang pengen diet. Tapi pada akhirnya, kayaknya makan enak ya, kayaknya punya dikit enak ya. Yang pengen makan siapa? Otak lu juga gitu kan. Yang memberikan impuls buat pengen makan ke otak lu juga. Tapi yang pengen diet, otak lu juga gitu kan. Artinya dalam saat yang sama sebetulnya, ada bagian-bagian tertentu di otak lu yang punya impuls hal-hal kayak gitu. Pengen makan deh, ingin rebahan deh. Sementara ada bagian otak yang, oh gue harus diet biar kurus. Nah, itu adalah hal-hal yang direpresentasikan sama si dua makhluk satu ini nih, dua makhluk ini nih. Nah, ini si pilot nih. Ini ceritanya di otak kita adalah sebuah bagian namanya prefrontal cortex, atau biasa disebut sebagai pemegang eksekutif function dari otak. Fungsi eksekutif, lu tau lah ya fungsi eksekutif. Kalau di negara itu adalah presiden sama menteri-menterinya, kabinet. Nah, ini adalah kabinet nih di otak lu, yang kerjanya adalah
melaksanakan segala sesuatu dengan baik dan benar seharusnya. Seharusnya. Kadang-kadang agak benar juga maksud kita gitu. Nah, berikutnya si monyet ini adalah limbic system. Limbic system ini adalah bagian otak kita yang lebih banyak ngurusin hal-hal yang lebih basic, lebih lebih sederhana buat kelangsungan hidup kita. Jadi itu berkaitan banget sama survival, berkaitan banget sama rasa takut, rasa senang, pokoknya syarat banget sama emosi. Kalau kadang banyak kan ngomong film, puisi, lagu, banyak banget yang ngomong, wah antara hati dan otak tuh nggak bisa jadi satu. Nah, terus sebetulnya ketika ngomongin hati sama otak ya, itu ngomongin dulu benda ini nih, lo ngomongin si pilot, ngomongin otak gitu kan, bukan otak. Spesifik ngomongin prefrontal cortex, karena si monyet ini meskipun kata lagu-lagu itu ada di hati, itu sebenarnya bagian dari otak kita juga, karena emosi kita kan ada di otak, di limbic system, amigdala dan sekitarnya lah. Nah, basically yang terjadi ketika kita procrastinating gitu ya, ketika kita menunda-nunda pekerjaan ya, itu tuh gara-gara kita terlalu mendengarkan si monyet ini, sementara yang dia diem aja. Nah, kenapa kayak gitu? Pertama-tama kita mundur dulu. Kenapa dalam sebagian besar lagu, dalam sebagian besar karya tulis gitu ya, selalu digambarkan emosi mengalahkan pikiran? Tahu nggak kenapa? Karena memang seperti itu. Panjang ceritanya kalau misalkan gua bahas mulai dari evolusi zaman dulu gitu ya, tapi sekarang samping sesuatu yang kita tahu adalah si prefrontal cortex ini, si bagian ini tuh baru ada di otak kita, baru mulai berkembang di otak kita tuh pas kita masuk usia dewasa sekitar 18 tahun. Kemudian dia akan terus berkembang sampai dia akan matang sekitar 9-10 tahun setelah itu lah, jadi umur 27-28 gitu ya. Sementara ini itu udah dari kita bocah udah ada si monyet satu ini. Jadi jangan jadi wajar ya Devina ya, ada anak gitu. kecil mau sepintar apapun gitu ya, tetap dipandang bocah mau orang dewasa karena emang belum punya ini di otak, belum punya waktu ini, punyanya cuma si monyet ini gitu. Semua tuh full penuh banget sama emosi-emosi dasar, impuls dasar dan lain-lain. Emosi dasar tuh kayak tadi, kayak lo takut, lo senang, lo sedih, lo marah dan segala macam. Sementara ini itu yang bisa mikir panjang. Oh, gue harus kerjain tugas, karena kalau gue tidak mengerjakan tugas, maka nanti gue begini. Jujur aja deh, lo zaman SMA, zaman SMP gitu, lo ngerjain tugas kan jarang ya, gara-gara kayak gitu, jarang banget. Biasanya kan gara-gara disuruh aja, kalau gue nggak ngerjain tugas, besok gue diomelin gitu, gue nggak kasih jajan. Jadi lebih banyak gara-gara rasa emosi-emosi di sini nih. Saat gue tahu, ini yang terbaik buat gue, makanya gue harus buat ini. Itu yang terjadi sebetulnya. Dan karena itu ya, begitu orang 18 tahun ya, si emosinya nih udah full blown banget, sementara ininya baru ada. Apa yang terjadi coba? Masih junior kan? Jadi pas lu masuk usia 18 tahun, dia ini masih junior banget ini masih junior banget, anak baru lahir gitu di otak lo. Yang ini udah senior, udah bertahun-tahun dia nguasain otak lo. Gitu. Apa yang terjadi ketika ada junior, kemudian seniornya ngerasa juniornya nggak cocok sama dia? Ya dibully lah, juniornya kagak boleh berkembang, udah lu diem aja di situ. Gue yang kontrol. Jadi jangan, kalau misalkan ada orang bilang, gue tuh dari kecil emang gue lebih mendengarkan emosi gue gitu dibandingkan logika gue. Terus ada heran, pas kecil logikanya belum jalan, dan mau tenang aja gitu, udah pasti emosi lo yang kontrol lo. Pertanyaannya adalah, ketika lo masuk usia dewasa, apakah powernya berubah? Karena tadi nih, ini junior nih, baru ada belakangan. Nah, gimana caranya supaya dia bisa berkembang, supaya hidup lu tuh bisa bener gitu ya. Jadi lu tidak terlalu mengikuti perasaan kayak tadi ya, gue kayak gini gara-gara gue takut, gue kayak gini gara-gara gue ini, gue pengen senang aja, gue pengen ini. Caranya adalah ya, ini harus dijagain. Iya dong, kalau yang ini kagak dijagain, dia mau dengerin, si junior ini kagak berkembang, sampai tua segitu-segitu aja. Nah, apalagi buat kalian nih yang sekarang udah mulai mendekati masa-masa akhir perkembangan prefrontal cortex ya, terus habis itu kan masih fokusnya ke dia doang ya. Waduh, bahaya men. Nah, sekarang gue balik ke masalah awal gitu. Apa sih kenapa menunda-nunda itu ada hubungannya sama dua makhluk ini? Jawabannya simpel sih. Karena mengerjakan sesuatu kan gak enak ya. Lo actually harus berusaha sementara rebahan, kan enak. Dengan rebahan gitu, mikir, bengong, terus scrolling sosial media gitu kan enak ya sebetulnya. Dan itu adalah hal-hal yang sangat di-encourage sama si monyet ini. Wah, kerjaan tugas kan capek, kembali kan enak, terbang aja yuk gitu kan. Wah, dia kan sakit perut nanti, es krim enak coy, gue es krim yuk. Terus ya udah, jadi nggak kerja kan, jadi ya udah kita rebahan aja dulu, kita makan es krim aja dulu. Tapi apa yang terjadi ketika deadline? Yang terjadi adalah dia lagi yang berkuasa. Kenapa? Ya, kayak sekarang gue nih, kalau kemarin kan gue mikir, kayaknya nanti gue masih punya waktu buat mikir supaya video gue lebih bagus. Terus habis itu
pas ada deadline kan, loh ini kalau gua nggak rekaman secepatnya, kalau gua nggak bikin skrip secepatnya, maka besok 100% nggak dapat konten anjir, gimana anjir. Nah di situ yang muncul fear, rasa takut, rasa panik dia lagi gitu. Jadi sebagian besar hidup kita kalau bukan emang diseriusin supaya oke, gue harus ngikutin apa kata si pilot ini, travel kapasitas gue, kita tuh bakal dia lagi. Dan dia kan maunya tadi ya, kalau kagak ada sesuatu yang perlu ditakuti, senang aja, rebahan aja, santai-santai aja. Begitu ada sesuatu yang ditakuti, langsung, wah gila ntar lagi deadline gitu, wah gila ntar begini, gue harus begini. Gitu guys. Jadi in a way, cara supaya lo tidak menunda-nunda lagi adalah supaya kalau urusan kerjaan jangan intens semuanya ini, pilot ini. Masalahnya kalau pilot lo masih kerdil, masih bocah karena yang pernah dijagain selama ini, lo biarkan hidup lo kontrol sama si monyet ini, masih goblok. Jadi apa? Harus diajarin biar pintar. Oke. Nah, gimana cara kita ngajarin supaya si pilot ini jadi pintar gitu kan? Sebetulnya ada satu istilah yang belakangan populer banget yang itu sangat-sangat relevan gitu. Yaitu apa? Yaitu mindfulness. Kenapa begitu? Kalau dari katanya aja, mind itu pikiran gitu. Mindful itu adalah itu tuh benar-benar memaksimalkan pikiran kita. Kita tuh berpikir secara full. Artinya apa? Artinya kita tuh pakai dia, bukan dia. Nah, itu adalah salah satu caranya. Basically, orang-orang kadang bilang mindfulness sama overthinking sama aja, lu mikir-mikir kesana kemari. Padahal tidak. Mindfulness itu adalah sebuah usaha untuk lo bisa mengontrol pikiran dan perasaan lo. Gimana caranya mindfulness? Simple. Dengerin apa isi pikiran lo. Isi pikiran lo dari mana? Dari dia. Nah, dengerin kata dia. Dengerin apa kata dia yang bilang kalau lo kerjaan baru menjelang deadline, nanti apa lo akan panik sendiri gitu. Jadi kerjanya dicicil dari sekarang. Itu datangnya dari mana? Simple. Dengan kerjaan mindful aja. 1% udah bikin banyak banget konten soal mindfulness. Kalau tinggal cek ada playlistnya, kayak tinggal cek aja mau gimana coba lo meditasi lah apalah segala macam, tinggal cobain aja. Tapi yang gue pengen lo pahami hari ini adalah ini semua penundaan kita itu berawal dari makhluk satu itu. Kenapa kita tetap dengerin dia? Karena sejak dia lahir, sebagian besar dari kita tidak merawat dia nih. Bagian otak kita yang emang berpikir secara rasional, emang emosional banget gitu. Lo kagak spesial, semua orang tuh sampai umur 18 tahun tuh emosional. Bedanya adalah setelah 18 tahun, kan, ada yang merawat logikanya, ada yang kagak. Nah, apakah lo akan menjadi orang-orang yang bisa menggunakan otak lo secara penuh, atau lo mau terjebak dalam lingkaran monyet satu ini sampai lupa? Pilihan ada di tangan lo, ya? Oke. Sekian dari gue cuma pesen kalau misalkan emang ternyata hal kayak gitu ini ternyata relevan banget sama lo gitu kan, lo selama ini belum bisa banyak menggunakan logika lo karena lo masih emosional inilah segala macam, ya udahlah coba lo buat mindful. Kalau lo nggak bisa mindful sendiri karena ternyata sekarang tuh udah banyak banget isi di kepala lo yang bikin lo overthinking lah inilah itulah segala macam karena perasaan lo tuh terus menerus berkecamuk gara-gara si monyet ini dan si pilot ini. Ya. Intinya itu ya Devina ya. Menarik ya videonya ya. Relate banget sih kak. Relate ya. Oke, kalau relate kira-kira dari bagian video tadi mana yang menurut Devina paling menarik dan paling ditangkap gitu sama Devina informasinya? Hampir semuanya sih aku nangkep ya, dan yang kayak sangat berguna gitu loh, kayak gimana cara kita apa tadi yang dia bilang, pokoknya kita harus iniin si pilotnya gitu, buat lebih menguasai. Iya, kita harus merawat, karena kan dia emang hitungannya baru tumbuh gitu kan. Apalagi di usia aku baru kayak 19 tahun kan, sedangkan dia baru nimbul di 18 tahun. Iya, aku lebih ke itu sih kak. Berarti kan aku kalau misalnya simpelnya, kalau lagi ada tugas kan pasti ada perasaan yang kayak kerjain sekarang nih biar nanti hasilnya lebih bagus, hasilnya sesuai sama ekspektasi. Terus pasti kan dengan deadline yang lebih lama pasti hasilnya akan jauh lebih memuaskan kan kak. Tapi kan pasti tetap ada satu sisi yang kayak ayo udahlah, pasti ngerjain nanti sama sekarang juga kayak sama-sama aja hasilnya, kayak udah bisa rebahan dulu lah nih, bisa kayak 3 jam deh nanti jam segini ngerjain gitu-gitu. Cuma kalau udah ada pikiran yang kayak gitu, berarti kita emang tetap harus ngedahuluin si pilotnya itu, karena pada ujungnya pas kita kan kalau misalnya tugasnya udah jadi, terus nanti kita bakal kayak hasilnya jelek gitu. Berarti kan itu si pilot kita kan yang bekerja kayak coba kalau aja kita ngerjainnya lebih lama kayak gitu kan, tetap bakal ada penyesalan terus, dan hasilnya ya
hidup kita akan penuh dengan ketidakpuasan gitu, tapi bukan karena kita udah berusaha, tapi lebih ke kita emang menunda-nunda aja. Oke, Gitu sih, Kak. oke. Bagus banget Devina tadi penjelasannya gitu. Berarti kalau bisa dibilang kira-kira sejauh ini ketika Devina menunda-nunda tugas, manakah yang lebih berperan gitu di diri Devina? Apakah si monyet atau si pilot nih? Kalau sebelum ini sih lebih ke si monyet, tapi emang ada peran si pilotnya sih, Kak. Aku ngerasain kayak kerjain deh gitu biar ini, tapi si monyet ini emang lebih yang kayak Mengendalikan gitu iya, kayak entar dulu deh, masih capek, nanti juga Oke. bisa nih gitu sih. Oke, berarti mungkin bisa dibilang Devina lebih menuruti emosi gitu ya. Iya. Emosi itu artinya si monyet tadi gitu kan, karena berpikirnya oh kita mau enaknya dulu deh gitu. Tapi kita sebetulnya udah berpikir juga dampak jauhnya, tapi lebih diprioritaskannya justru si emosi tadi, gitu, si Iya, monyet benar. tadi gitu ya Devina ya. Oke, kalau gitu. Nah, kira-kira Devina, kapan biasanya Devina ini mulai menunda-nunda tugas gitu? Pada saat apa gitu? Apakah pada saat tugasnya susah, atau pada saat lagi capek, atau lagi lapar misalnya? Itu sih kalau misalnya biasanya kalau yang kayak tugasnya berat nih, terus bukannya berusaha biar menjadi ringan, malah kayak aduh nanti dulu deh, kayak terlalu susah deh, terus kayak ngerasa kayak aduh kayaknya masih belum cukup energi deh untuk mengerjakan tugasnya susah itu gitu sih. Cuma ya mostly karena emang tugasnya ngerasa berat, cuma sebenarnya kalau udah dijalanin mungkin gak seberat itu, Kak. Cuma karena dalam pikiran kita kayak aduh ribet nih, ini males gitu, jadi berat, tapi kayak karena kita sendiri yang nganggap itu berat, padahal kayak kalau dijalanin ya pasti bisa dan pasti akan berlalu gitu aja sih. Iya, menarik. Karena ini kita membahas soal energi gitu ya Devina, soal energi kita saat mengerjakan tugas. Nah, saya punya satu lagi video singkat sebetulnya untuk menjelaskan gitu Devina, kira-kira strategi kita untuk tidak menunda-nunda itu tuh seperti apa gitu. Boleh. Karena nanti lingkungan dan lingkungan sekitar kita dan energi kita itu akan berpengaruh juga ternyata terhadap proses kita menunda-nunda tugas tadi. Ini kita simak satu lagi video Devina ya. 5 menit aja. Gue sering banget dengar tentang sebenarnya kebiasaan menunda-nunda itu ngeganggu kerjaan atau mungkin kegiatan berbagai macam orang. Entah lo murid sekolah, entah lo mahasiswa, atau lo udah kerja. Nyatanya semua orang, termasuk gue sekalipun, itu rentan banget buat menunda pekerjaan mereka. Padahal hal ini tuh bisa buat kita latih dan kita kurangi. Nah makanya di satu video sebelum tidur ini, gue bakal ngebahas 3 cara yang bisa lo lakuin kalau misalnya tiba-tiba lo pengen prokras atau lo pengen menunda-nunda. Oke? Lo simak sampai habis video ini biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Sebenarnya kalau ngomongin video yang ngebahas soal cara yang gimana gitu, gue selalu mulai dengan gimana cara kita memahami kebiasaan seperti apa yang biasa muncul ketika kita melakukan sesuatu itu. Jadi habitnya tuh apa dulu. Nah ini lo mesti pertanyakan juga ke diri lo sendiri, lo mesti analisis. Apakah lo jadi sering ngelirik HP? Apakah karena misalnya ketika deadline-nya masih jauh lo cenderung prokras? Atau kayak ketika misalnya lo lagi lapar? Atau ketika lo pengen mulainya nanti aja? Nah ini lo harus tahu kebiasaan lo menunda-nunda itu apa. Karena ini tiap orang itu beda-beda. Dengan lo tahu kebiasaan yang kayak gimana yang muncul di diri lo bisa lebih sadar buat tahu apa yang lo bisa lakuin. Nah kalau misalnya lo udah tahu dan paham kebiasaan lo, which is sebenarnya susah, kadang susah. Nah hal berikutnya adalah lo cek keadaan diri lo. Nah bisa banget dimulai dengan ngecek gimana kondisi atau energi yang lo miliki ketika lo memang mau prokras. Atau saat ini deh lo coba cek. Kalau misalnya kondisi tubuh lo gak optimal atau energi lo rendah, ini bisa banget ngaruh ke produktivitas dan motivasi lo ngerjain sesuatu. Jadi mungkin aja keinginan prokrastinasi atau nunda-nunda lo itu muncul karena energi yang lo miliki saat ini gak sebanding sama beban kerja yang mau lo kerjain. Jadi lo pilih buat nunda ngerjain sampai energi lo seimbang. Nah selain kondisi tubuh atau energi, kebiasaan nunda-nunda juga bisa muncul karena rasa takut sama pekerjaan yang perlu lo kerjain. Misalnya lo ada tugas buat nulis esai, misal 3.000 kata, yang sekilas banyak banget gitu.
Nah, bisa jadi orang yang jarang nulis itu suka takut atau ragu gitu. Bisa nggak ya selesai tepat waktu? Akhirnya apa? Akhirnya karena takut atau ragu bukannya malah dikerjain tapi nggak dikerjain. Nah, sebenarnya kalau masalah ini 1% pernah ngebahas ya, banyak banget di video sebelumnya di playlist ini. Gitu ya. Entah dengan breakdown dulu kerjaan lo atau pakai teknik Pomodoro atau berbagai macam cara lain. Itu kalau lo belum pernah nyoba, gue saranin buat explore berbagai macam caranya, siapa tahu ada yang cocok gitu ya. Atau lo juga bisa ke ya membership YouTube-nya 1%, mulai dari 10.000 aja gitu lo dapat banyak benefit termasuk worksheet. Kemarin banyak banget yang voting di members ya untuk dapat worksheet major, waktu lo juga bisa belajar di sana. Nah, itu kan yang kedua ya. Jadi kayak pertama adalah lu sadar habit lu, terus lu sadar keadaan diri lu dan lu ngelakuin sesuatu tentang itu. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir adalah pastikan sekeliling lo itu bersih dari gangguan fisik ataupun digital yang bisa mendistraksi lo. Karena kalau misalnya lo ke distraksi, kemungkinan lo buat menunda pekerjaan jadi tinggi banget. Bersih dari distraksi ini ya sebenarnya bisa dibilang dari gangguan fisik misalnya, itu adalah kebersihan area bekerja atau belajar. Biasanya area yang berantakan dan penuh dengan barang mungkin banget jadi sumber distraksi. Otak kita itu diprogram buat suka hal yang rapi dan teratur. Makanya kalau kita lihat yang berantakan kadang ke distract, dan kalau ngelihat cewek cantik atau cowok ganteng yang rapi biasa kita lebih suka kan ngelihatnya. Kurang lebih kayak gitulah. Makanya bikin meja kerja lo ganteng juga gitu. Dan sebelum lo mulai kerja atau belajar, pastikan aja area lo udah bersih atau seenggaknya ya lo nyaman gitu. Kalau misal gangguan digital tuh apa ya? Misal notifikasi. Gua sampai sekarang udah sekitar 2 tahun lebih gua nge-offin notifikasi, kecuali notifikasi penting. Maksudnya penting adalah WA beberapa orang tertentu aja. Karena ini rentan banget bikin kita terdistraksi. Apalagi kalau kita lagi gak dalam kondisi optimal buat kerjainnya. Apalagi notif-notif dari misalnya yang gak penting banget, contoh SMS operator mungkin. Kalau nggak ngomongin soal paketnya habis kan sebenarnya nggak berguna banget kan, paling buat promosi. Ya mungkin itu kalau misalnya menurut lu nggak menarik atau dari teman-teman nongkrong lu mungkin bisa di-mute. Nanti lu bisa cek karena ya nggak apa-apa untuk ketinggalan beberapa menit atau beberapa jam gitu kan. Dan ini tuh sebenarnya udah pernah diteliti gitu. Ditemuin bahkan waktu lo buat pulih dari distraksi itu biasanya sekitar 23 menit buat fokus lagi. Jadi kayak lama banget. Bayangin cuma notifikasi cuma 1 detik tapi bikin lo jadi nggak fokus selama 23 menit. Jadi pastiin lo nggak ada akses buat ngeliat notifikasi, ya mungkin kecuali notifikasi kerjaan bisa jadi. Dan ya kurang lebih itulah 3 cara yang bisa lo lakuin kalau misalnya lo tiba-tiba ngerasa pengen nunda pekerjaan lo. Sebenarnya ada banyak cara lain yang bisa lo lakuin, dan mungkin lo udah ngelakuin 3 hal ini tapi belum beres juga. Kalau misalnya lo udah ngelakuin itu 3 hal itu gitu ya, atau lo udah nyoba berbagai cara, saran gua lo mendingan ikut aja webinar melawan rasa malas Oke, itu promosi ya. Oke, mungkin itu poinnya ya Devina ya. Jadi sebetulnya lebih ke enggak melulu soal kita itu malas, tapi ternyata ada alasan-alasan lain gitu. Mungkin ketika beban kerjanya terlalu tinggi, tapi energi kita nggak cukup gitu. Jadi badan kita tuh tahu gitu. Misalnya contohnya kita harus mengerjakan tadi ya 3.000 esai, 3.000 kata gitu. Ketika mungkin Devina pulang sekolah atau pulang kuliah gitu, atau pulang kerja gitu misalnya. Nah itu kan energinya sudah low banget ya, tapi Devina masih harus mengerjakan beban kerja atau tugas yang bebannya itu seberat itu gitu. Makanya akhirnya tubuh Devina memilih untuk nanti dulu aja gitu, dan Devina mungkin menganggapnya itu sebagai rasa malas atau berunda-unda gitu. Padahal sebetulnya kita perlu sadari lagi gitu, kira-kira energi kita itu cukup tidak untuk mengerjakan tugas yang memang ada gitu dan harus kita kerjakan kayak gitu. Dari video tadi kira-kira Devina strategi mana yang kira-kira menurut Devina itu paling mungkin untuk Devina terapkan? Kalau aku mungkin yang itu sih, yang kayak beresin kamar dulu, karena aku sebenarnya ngerasa juga kalau misalnya kamar lagi berantakan itu bakal bikin kayak mood berantakan dan jadi lebih males. Sedangkan kalau misalnya kayak udah kamar enak gitu kan kayak udah enak nih posisinya, udah nyaman, jadi bakal lebih semangat dan ada motivasinya gitu. Padahal kayak hal sekecil itu. Sama itu sih kayak yang bikin agenda mingguan sih paling. Karena biar kayak lebih terstruktur juga dan buat ngebagi waktunya lebih enak juga.
Oke, berarti Devina nanti akan sebelum mulai mengerjakan tugas diberesin dulu gitu ya sekelilingnya supaya tidak ada distraksi, dan Devina buat jadwal gitu ya, jadwal yang menjadwalkan untuk Devina tuh bisa punya waktu belajar gitu atau mengerjakan tugas di dalam sehari itu berapa gitu. Berarti latihan ya Devina ya. Iya. Kira-kira Devina siap komitmen untuk itu? Siap sih Kak, untuk hidupnya lebih baik. Oke, bagus Devina. Ikut lega juga dan ikut senang juga. Saya kalau misalnya Devina mendapatkan insight dan juga mendapatkan perasaan optimis gitu ya, merasakan perasaan optimis untuk mulai merubah nih kebiasaan Devina gitu, karena tadi mungkin yang sebelumnya kurang tepat kita ubah jadi supaya lebih tepat dan lebih supaya kita sebagai individu bisa lebih berkembang lagi gitu dengan optimal. Oke. Kalau gitu boleh Devina disimpulkan kira-kira hasil dari sesi konseling hari ini itu seperti apa? Aku terbantu banget sih Kak dengan video-video dan ilmu-ilmu dari kakak gitu, yang kayak video yang bahkan aku belum tahu apa itu si monyet dan si pilot. Kayak emang kita ngerasain sih, tapi mungkin aku lebih kayak ini lah sisi rajin, sisi males gitu aja kali ya. Cuma kan ternyata emang ada bagian tersendiri dari dalam otak, dan kadang kan mungkin kita ngerasanya itu hati kan, padahal itu ya sebenarnya sama-sama otak gitu. Terus lebih ke ya banyak sih Kak yang aku jadi kayak aku sadar gitu, dan kayaknya aku emang harus berubah deh. Dan kayak apalagi sih masa pertumbuhan si pilot itu nggak lama kan sebenarnya, jadi kita harus kayak buru-buru juga sebenarnya biar dia terlatih gitu. Oke, berarti Devina alhamdulillah menyadari gitu ya ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu diubah, dan Devina mau mengambil alih kendali gitu ya, ibaratnya tadi kalau Devina dikuasai oleh si emosi, si monyet tadi gitu. Nah, Devina juga punya kesadaran gitu untuk mengatur si pilotnya juga gitu ya. Oke, kalau gitu coba juga tadi ya dari membereskan meja belajar gitu Devina dan membuat jadwal malam gitu. Oke, saya senang kalau Devina sudah menyadari itu. Kita lihat nanti perkembangannya minggu depan ya Devina ya, kita konseling lagi minggu depan. Terima kasih Devina sebelumnya sudah berkenan konseling, dan juga tadi sudah banyak sekali pelajaran yang Devina ambil gitu ya. Senang sekali juga saya mendengarnya gitu. Kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan Devina ya. Iya, makasih Kak. Gitu. Oke, kita tutup sesi konseling hari ini Devina. Terima kasih. Selamat pagi ya. Oke. Makasih Kak. Makasih juga.